Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan hari ini kita kembali bertemu di di mata kuliah pemrograman terstruktur dengan Python, ya. Sekarang kita masuk ke chapter 9, di mana kita akan membahas tentang ini, bekerja dengan string. Jadi, di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas tentang string, ya. Tetapi di chapter 9 ini, nanti khusus kita akan membahas lebih dalam lagi tentang string, ya, bagaimana kita mengolah string, ya, bagaimana kita bekerja dengan string. Kemudian kita nanti akan kenalan juga dengan beberapa fungsi yang nanti kita bisa gunakan untuk mengolah string itu. Dan sekaligus nanti ada beberapa studi kasus, ya, ada 2 contoh studi kasus yang kita memanfaatkan ini, bekerja dengan string ini. Baik. Oke, di Python, ya, kita mulai dari bagaimana kita mendefinisikan nilai atau data atau value yang berupa string, ya. Dan ini juga sering Anda jumpai juga, ya, di sebelumnya. Dan secara umum untuk Python, untuk menuliskan string, ya, untuk menyajikan atau menuliskan sebuah value, sebuah data, sebuah nilai yang dia itu bertipe data string, itu bisa menggunakan ini, 2 cara, ya, yaitu dengan mengapitnya. Yang pertama dengan mengapitnya ini dengan single quote, ya, tanda petik tunggal seperti ini, ya, atau tanda petik 2 seperti ini. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, sama saja, ya, nggak ada masalah. Pak, saya mau pakai lebih enjoy pakai tanda petik 1, nggak apa-apa, silakan. Pak, saya lebih enjoy pakai tanda petik 2, silakan. Jadi ini sama saja, nggak ada bedanya, ya. Cuma nanti khusus untuk yang double quote, ini nanti ada kelebihannya. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu tatkala kita ingin menuliskan sebuah data atau sebuah value, ya, yang dia itu berupa string, tetapi di dalam stringnya itu ada tanda petiknya. Contohnya seperti ini. Ini akan lebih mudah, ya. Tanda petik 2, Siti Aisyah seperti ini, ya. Biasanya yang ejaan Arab, ya, itu kan pakai tanda petik seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita gunakan double quote, ini jelas membedakan. Kalau tanda petik yang ini dia adalah berfungsi untuk mengapit stringnya itu. Nah, kalau yang ini dia menunjukkan bahwa ini merupakan bagian dari stringnya itu. Jadi nggak masalah, gitu, ya. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan pengapitnya itu tanda petik 1 atau single quote? Nanti bagaimana cara menuliskan tanda petik di dalam stringnya? Nah, ini makanya ini kalau yang tanda petik 1 ini agak repot kalau menuliskan seperti ini. Karena nanti perlu penambahan tanda backslash, ya, seperti ini, ya. Backslash. Jadi ini backslash ini untuk membedakan antara pengapit string dengan tanda petik yang memang itu bagian dari stringnya itu, gitu. Ini contohnya seperti ini, ya. Tapi ini nggak apa-apa, Anda pilih salah satu dari keduanya nggak apa-apa, tanda petik 2 atau tanda petik 1 yang akan mengapit stringnya itu, gitu. Oke, ya. Nah, kemudian di dalam string itu nanti juga dikenal istilah namanya escape characters. Ya, ini karakter yang memang yang sudah terdefinisi secara baku, ya. Jadi tanda karakter tertentu itu nanti ada punya makna tersendiri, gitu. Misalkan seperti ini. Ada backslash n. Nah, ini kalau ini nanti dia atau terdapat dalam sebuah string, maka dia nanti maknanya adalah ini, new line atau baris baru. Ya, contohnya seperti ini misalkan. Ya, jadi di sini saya punya my string hello world, tapi di sini ada backslash n. Ini nanti kalau dicetak tidak hello backslash n word gitu, enggak, tapi dia nanti diterjemahkan oleh komputer, ya. Itu nanti dia berupa baris baru atau new line. Jadi seperti ini tampilannya. Gitu. Atau yang ini, backslash T, ini adalah tab, ya. Jadi kalau nanti kita sisipkan di dalam sebuah string, maka nanti munculnya seperti ini. Jadi ada tabnya seperti ini. Gitu. Kemudian ini tadi sudah, ya, single quote sudah.
Terus ini juga double quote. Ini kalau double quote itu kalau kita ingin menempatkan double quote di dalam string, di mana kita menggunakan pengapitnya itu double quote, maka nanti untuk double quote yang ada di dalam stringnya itu kita pakai backslash double quote seperti itu. Cuma seperti ini kan mungkin jarang ya. Yang sering kan yang ini. Oke. Ini adalah beberapa escape characters yang ada di dalam Python. Jadi sekali lagi escape character itu adalah merupakan karakter-karakter yang itu sudah ada makna tertentu. Ya, jadi ibaratnya adalah sudah bawaan dari apa namanya Python-nya ya, yang nanti akan diterjemahkan oleh komputer itu menjadi karakter khusus seperti ini contohnya. Backslash n dia adalah ganti baris, backslash t dia adalah tab, kemudian backslash single quote dia merupakan double quote merupakan single quote kalau misalkan dicetak nanti ya. Dan ini juga sama ya untuk double quote-nya. Seperti itu. Next. Nah, sekarang ternyata untuk string ini juga ada beberapa fungsi ya dan juga operator. Nah, operatornya misalkan salah satunya adalah ada operator in dan not in. Ini sama seperti di ini ya kemarin ya, di mana itu di list ya, di tuple gitu ya kan ada ya. Nah, di string juga sama. Jadi untuk mengecek keberadaan sebuah karakter ya, sebuah karakter atau substring di dalam sebuah string itu kita bisa menggunakan operator in ya. Untuk not in itu untuk mengecek apakah karakter atau substring itu dia apakah tidak ada di dalam string atau tidak ya, dan hasilnya juga nanti dia berupa boolean juga. Bisa true, bisa false. Contohnya seperti ini misalkan. Di sini ada hello world ya, ada string hello world I'm fine seperti itu. Kemudian kita ingin ngecek apakah world dengan W besar ini ada di dalam string myString atau tidak. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah ini dan hasilnya adalah true. Nah, kemudian ini, kalau yang ini, world not in myString, gitu ya. Ini nanti kalau khusus di dalam string, nanti dia sifatnya adalah case sensitif ya. Jadi besar kecilnya karakter di dalam sebuah string itu dia memang berbeda, gitu ya. Sehingga ini word dengan W kecil ini memang tidak ada di dalam stringnya karena di sini adanya word-nya dengan W besar gitu ya. Maka di sini dia memang nggak ada sehingga dia nilainya adalah true seperti itu. Kemudian hello ini juga sama. Hello di sini kan yang ada di stringnya kan hanya besar. Jadi tatkala kita cek hello dengan hal kecil ini apakah ada di dalam string? Ya dia false ya karena hanya yang di dalam stringnya pakai besar, yang ini adalah kecil seperti itu. Ya, oke. Itu untuk operator in dan not in-nya. Nah, kemudian berikutnya kita kenalan dengan beberapa fungsi ya. Beberapa fungsi yaitu upper and lower. Yang pertama ya. Upper ini digunakan untuk mengkonversi string menjadi huruf kapital. Seperti ini, kapital semuanya. Seperti ini ya. Upper, jadi ini ada stringnya awalnya ini. Terus kita berikan fungsi upper seperti itu, ya, dot upper. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Hello world, I'm fine, dengan kapital semua. Kalau kebalikannya, lower itu berarti dia akan mengkonversi ke huruf kecil semuanya. Seperti itu. Oke ya, next, berikutnya. Berikutnya adalah fungsi join. Ya, join ini secara umum fungsinya adalah untuk menggabungkan string atau string concatenation. Selain kita bisa menggunakan apa untuk menggabungkan string kemarin? Operator apa? Kalau dalam Python. Masih ingat? Untuk menggabungkan dua buah string bisa Operator menggunakan. plus, Pak. Iya, operator plus ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan fungsi join. Cuma nanti untuk join ini kita bisa berikan ini, kita bisa menentukan untuk menggabungnya itu nanti kita gunakan karakter apa, nanti seperti itu bisa. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya, tapi ini khusus ini untuk ini ya, untuk yang kita gabung itu dalam bentuk list ya. Jadi list of string. Jadi misalkan kita punya list, isinya adalah mangga, apel, rambutan gitu ya. Nah, kita ingin gabung 3 string ini yang ada dalam list ini menjadi satu string. Cuma di sini nanti kita ketika gabungnya itu kita sisipkan
tanda koma seperti ini. Koma terus spasi gitu ya. Maka nanti kalau kita print ya, itu jadinya seperti ini. Mangga, koma apel, koma rambutan seperti itu. Jadi komanya ini nanti dia sebagai pemisah antar data di sini, gitu ya. Ini cara menggunakannya. Jadi di sini adalah karakter yang nanti akan digunakan untuk pemisah antar apa namanya, antar string yang mau digabung itu dot join. Nah, ini harus dalam bentuk list ya ini ya, list of string gitu, mangga, apel, rambutan. Jadi list yang isinya adalah string. Demikian pula untuk yang ini. Ini berarti nanti hasilnya adalah mangga dan apel dan rambutan karena di sini kita gunakan dan ya untuk menggabungkannya itu di sini munculnya. Mangga dan apel dan rambutan. Terus kalau yang ini nih berarti spasi kosong dia ya. Spasi kosong hasilnya adalah mangga, spasi apel, spasi rambutan seperti itu. Ya. Itu function join. Oke, kemudian kebalikannya ya, ada join, ada split. Nah, kalau split ini kebalikannya, jadi dia memecah ya, memecah sebuah string menjadi beberapa string ya berdasarkan apa namanya pemisah tertentu. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Ini ada sebuah string ya, mangga dan apel dan durian. Nah, kita ingin split, kita ingin pecah menjadi masing-masing ini buah ini. Jadi ada mangga, ada apel, ada durian. Tapi di sini kita perhatikan ya, masing-masing buah ini kan dia ada pemisahnya yaitu dan ya, kata-kata dan di sini kan. Dan di situ. Maka di sini kita bisa mecah dengan perintah seperti ini. Dot split dan gitu. Hasilnya adalah list seperti ini. Mangga, apel dan durian gitu. Nah, ya. Nah, cuma di sini Anda perhatikan, ini kenapa kok mangganya di sini ada spasinya di sini. Yang apel juga ada spasinya di situ. Kira-kira kenapa? Kenapa kok spasinya muncul di situ? Kira-kira aja, menurut kalian apa nih? Yang di Karena split yang dan-nya aja, dihapus Pak. hanya string dan, Pak. Iya, betul ya. Jadi yang di split itu kan dia berdasarkan Spasinya tidak string di-split, Pak. dan-nya gitu. Sehingga betul, spasinya tidak di split ya. Sehingga kalau ingin spasinya ini hilang berarti nanti cara splitnya gimana? Spasi dan spasi. Spasi dan spasi gitu. Jadi supaya spasinya nanti ikut tidak ikut, maaf, tidak ikut di dalam hasil splitnya gitu ya. Oke, terus bagaimana kalau kita misalkan kita berikan perintah seperti ini. Ada mangga, ada apel, ada durian gitu ya. Pemisahnya adalah spasi kosong seperti ini. Maka nanti cukup kita berikan perintah seperti ini ya, dot split gitu aja. Berarti di sini adalah defaultnya adalah pemisahnya berupa spasi kosong. Meskipun nanti kita bisa tuliskan secara manual ya, split spasi kosong nanti di sini ya pakai tanda petik gitu juga bisa juga. Ya nggak ada masalah. Cuma tanpa kita tulis seperti itu di defaultnya sudah menunjukkan bahwa splitnya itu berdasarkan spasi kosong seperti itu. Jadi boleh ditulis secara eksplisit atau tanpa kita tulis itu sudah otomatis dia akan memecah berdasarkan spasi gitu ya. Oke. Itu split ya. Kemudian berikutnya adalah replace ya. Replace ini sesuai fungsinya, sesuai nama fungsinya dia akan menimpa ya, mengganti sebuah substring atau karakter dalam sebuah string itu dengan karakter atau substring yang lainnya. Contohnya seperti ini ya. Kita punya string I like Python ya, kemudian kita berikan perintah dot replace like, love. Berarti di sini dia akan mengubah like-nya menjadi love gitu ya. Unsurnya ada seperti ini. Ya, stringnya berubah menjadi I like Python seperti itu. Oke ya. Itu replace. Oke, kemudian berikutnya sekarang kita berbicara tentang beberapa fungsi yang nanti akan dapat kita gunakan untuk ini, untuk merapikan tampilan ya, ketika kita cetak menggunakan perintah print gitu.
Nah, ini konsepnya mirip seperti ini. Di MS Word ya, itu kan ada beberapa apa itu, perataan ya. Ada rata kiri, rata kanan, rata tengah gitu kan ya. Ada left, right, terus kemudian center gitu ya. Nah, di dalam Python pun ini juga ada perintah seperti itu, ada fungsi untuk mengatur apakah nanti dia rata kiri, rata kanan, atau tengah gitu ya. Nah, ini untuk rata kanan kiri tidak ada ya. Jadi di sini ada cuma kiri, kanan, dan tengah saja gitu. Ini nanti akan sangat berguna ketika kita ingin merapikan tampilan apa namanya yang kita tampilkan di layar itu ya menggunakan perintah print ya sehingga kita dapatkan tampilan yang lebih cantik. Ini juga merupakan kelebihan Python yang ketika saya bandingkan dengan program yang lainnya ya, bahasa program lainnya Pascal, kemudian Java gitu ya, bahasa C, sepertinya saya belum mendapatkan fungsi yang serupa dengan ini di bahasa pemrograman tadi gitu. Atau mungkin saya belum menemukan ya, cuma sejauh yang saya ketahui kayaknya belum ada gitu ya. Belum ada fungsi seperti ini. Nah, ini kita tinggal pakai saja ya fungsi-fungsi ini untuk merapikan tampilan. Ya, yang pertama ini ada adjust seperti ini. Ini digunakan untuk mengatur rata kanan ya, right justification gitu ya. Adjust untuk merapikan apa rata kanan. Penggunaannya contohnya seperti ini. Misalkan kita punya string mangga ya. Terus kemudian di sini kita berikan perintah buah.adjust dalam kurung 20. Ini nanti 20 ini maksudnya apa? 20 itu maksudnya adalah nanti di sini ada space banyak 20 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 20 gitu. Ya, ada 20 space. Kemudian nanti mangganya ini nanti dia akan dicetak di sebelah kanannya, jadi rata kanan gitu ya. Di posisi paling kanan dari space itu tadi gitu. Itu. Nah, kalau di sini kita berikan koma kemudian titik gitu ya, dot gini, maka nanti mangganya itu nanti dia akan diletakkan di paling kanan dari 20 space itu, kemudian sisanya nanti diganti dengan titik-titik. Nah, space yang masih kosong itu diganti dengan titik-titik seperti itu. Gitu ya. Nah, demikian pula untuk yang left just gitu ya, L-just di sini. Ini dia di sini ada space banyak 20, kemudian mangganya dia dicetak di paling kiri, gitu, menjadi mepet kiri. Kalau kita berikan perintah ini berarti nanti sisanya, space sisanya ya, dia akan diganti dengan dot gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang center. Nah, center ini juga sama ya. Jadi ada 20 space, kemudian menunya dicetak di bagian tengahnya di situ dari 20 space itu. Ya. Kemudian kalau kita berikan perintah ini berarti nanti sisanya ya space yang kosong itu diganti dengan tanda asterisk ya atau bintang seperti itu. Nah, nanti kita akan coba terapkan penggunaan beberapa function yang tadi sudah kita bahas ya nanti di dalam studi kasusnya. Oke. Barangkali ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Sebenarnya ada masih banyak ya fungsi-fungsi yang kita bisa berikan untuk string, cuma ini saya ambil beberapa saja yang sering digunakan gitu ya. Nanti Anda cari referensi lain bisa. Jadi ada fungsi-fungsi apa saja sih yang kita bisa berikan untuk bekerja dengan string itu nanti Anda temukan lebih dari ini. Jadi ini hanya saya ambil beberapa saja. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau nggak ada kita coba studi kasus ya sekarang ya contohnya nih. Oke, yang pertama kita diminta untuk membuat sebuah fungsi namanya bintang ya, bintang n gitu ya. N sebagai argumennya. N itu nanti dia merupakan bilangan bulat positif. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian fungsi bintang itu nanti dia akan mencetak, jadi ketika dipanggil fungsinya dia akan mencetak formasi bintang seperti ini. Nah, ini contoh kalau n-nya itu 4. Ya. 4 itu berarti di sini apa kaitannya dengan formasi bintangnya? 4 itu menunjukkan apa?
Jumlah baris, Pak. Jumlah Baris, barisnya Pak. ya. Jumlah barisnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke. Ya, barangkali ada yang punya ide dulu nih, gimana nih cara bikinnya? Kita pakai apa ini? Kok bisa bentuknya seperti ini bintangnya gitu. Bentuk segitiga. Idenya gimana? Pakai Yang for, punya Pak. ide? Pakai for ya. Terus fornya gimana? Atau kita coba ya? Kita coba dulu ya. Oke, berarti kita bikin fungsi ya. Define bintang n. Terus pakai for ya. For i in range. Sebanyak berapa kali nanti for-nya? Looping itu nanti N dia kali. menunjuk. Gimana, Mas? N kali, Pak. N kali ya. Ini looping nanti kan dia akan di looping sebanyak barisnya gitu ya. Oke. Sebanyak barisnya gini. Oke. Terus kemudian di dalam loopingnya ada. Nanti I-nya bergerak dari mana nih? Bergerak dari apa sampai apa nilainya? I-nya bergerak dari mana sampai mana? Kalau misalkan N-nya misalkan ya, N-nya 4 nih, N-nya 4. Kalau kita berikan looping for I in range N, itu berarti I-nya bergerak dari berapa sampai berapa? 0 sampai 3, Pak. 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, terus kemudian kaitannya nilai I yang bergerak dari 0 sampai 3 itu nanti kaitannya dengan ini, dengan banyaknya baris gitu. Dengan banyaknya bintangnya apa nanti? Ketika I-nya 0, dia nanti kan harapannya dia akan mencetak 1 bintang ya. Oke. Kemudian ketika I-nya 1, dia nanti akan mencetak 3 bintang. Ketika I-nya 2, akan mencetak 5 bintang. Kemudian ketika I-nya 3, dia akan mencetak berapa ini? 7 bintang. Ya, bintang 7 gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengkaitkan antara nilai I yang bergerak dari 0, 1, 2, sampai 3 ini dengan banyaknya bintang yang akan dicetak pada setiap barisnya. Gimana nih? Kita cetak bintang ya. Print. Bintang ini. Terus. Ketika I-nya 1, ketika I-nya 0 supaya mencetak 1 bintang. Kemudian ketika I-nya 1 dia mencetak 3 bintang. Ketika I-nya 2 dia mencetak 5 bintang. Ketika I-nya 3 mencetak 7 bintang. Ini berarti print gimana nih? Dikali I plus 1, Pak. Oke, sip. Kali. Berarti pakai string replication ya. Masih ingat dulu string replication? Jadi kita bisa mengalihkan string itu dengan sebuah bilangan positif ya, nanti dia akan diulang sebanyak pengalinya itu berapa. Dikali berapa, Mbak? I plus 1. I plus 1. Yakin? Coba dulu ya, cek ya. Ketika I-nya 0, ini berarti bintangnya berarti untuk yang I-nya 0 berarti kali 1. Benar ya, kali 1. Terus ketika I-nya 1, nanti dia akan mencetak berapa? Bintangnya berapa? 2 gitu ya. Harusnya 3 kan ini? Nah, gitu. Gimana nih? Berarti bukan I plus 1 kalinya, tapi kali I apa? plus 2, Pak. I plus 2. I plus 2, oke. Coba lagi. Ketika I-nya 0, nanti bintang yang dicetak berapa? 2 gitu ya. 2. Nah, harusnya kan 1 nih. Harusnya kan 1 nih. Ketika I-nya 0 harusnya 1 nyetaknya. Kalinya kali 1 harusnya. Ketika I-nya 1, dia kalinya harusnya kali 3 gitu. Ketika I-nya 2 harusnya nyetaknya 5 gitu. Kalinya kali 5 harusnya.
Apa ini? Ayo, bintang kali I apa? plus Coba 2-nya itu. dipisah mungkin, Pak. Dipisah. Dipisah gimana? Iya, di bawahnya, tidak di dalam kurung. Maksudnya gimana nih? Jadi I plus 2, Pak. Di bawahnya print bintang jadi string itu. Oh gitu. Ya, Bentar. Gini, coba. Ini kan harusnya nanti bintangnya kan kalau 0 itu kan harusnya 1 nih ya. Kalau 1 kan ini 3. Kalau 2 kan 5. Kalau 3 kan 7. Hubungannya antara I dengan bintang, banyak bintang ini apa hubungannya? Kelipatan tambah 2 bukan, Pak? Kelipatan tambah 2. bedanya 2, Pak. Kalau Dua. semisal I kali 2 plus 1, Pak. I kali 2 plus 1. 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Kalau I-nya 0, berarti nanti di sini 0 tambah 1. 1, benar ya? Kalau I-nya 1, berarti 2 tambah 1, 3. Benar ya? Kalau I-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Benar ya? Kalau I-nya 3, berarti 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Nah, seperti itu ya. Oke? Oke, kita lihat dulu ya hasilnya ya. Ini, terus kita coba panggil. Bintang, misalkan 5 atau 4, biar sama seperti ini ya. Oke, kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sudah hampir benar ya. Cuma ini kan dia masih belum, maaf. Cuma ini kan dia masih belum rata tengah nih. Dia masih di rata kiri semua gitu. Nah, supaya nanti dia masing-masing bintang di dalam masing-masing baris ini nanti dia di tengah gimana? Pakai center bukan, Pak? Pakai center. Nulisnya gimana? Jadi gimana? Berarti sebelum kita tentukan pakai center kan kita harus tentukan dulu space-nya ya. Space karena tadi kan untuk untuk ini kan kita harus tahu space yang kita butuhkan berapa kan gitu. Nah, berarti ini yang kita butuhkan berapa space-nya supaya nanti dia di tengah. Kalau bentuknya seperti ini. Berarti space masing-masing baris nanti dia sebanyak apa? 3 bukan, Pak? Sebanyak 3. Enggak, supaya nanti bintang yang di sini dia ada di sini, di tengah sini itu berarti space-nya dia butuh space berapa? 6. 6? Mengikuti jumlah mungkin, Pak. Mengikuti jumlah apanya? Jumlah dari bintangnya. Tapi Jumlah dibalik. dari bintang yang paling Balik. bawah kan Bawah. gitu ya. Kan gitu toh. Jadi space yang kita butuhkan untuk setiap barisnya nanti supaya nanti bintangnya masing-masing baris itu ada di tengah, kan berarti kita butuh space ya yang sama dengan banyaknya bintang yang ada di bawah kan gitu. Ya enggak? Jadi misalkan ini baris pertama ini kan kita nanti butuh space banyaknya 7 dia. Ya, supaya nanti bintang ini ada di tengah kalau kita pengen pakai center. Kemudian demikian pula untuk yang baris kedua. Baris kedua itu supaya bintang yang 3 itu ada di tengah menggunakan center, maka kita butuh space banyaknya adalah 7 kan gitu. Ya. Yang ini juga sama, nanti juga banyaknya 7 juga gitu. Sehingga di sini kita perlu mendefinisikan dulu sebuah variabel ya, misalkan space. Nah, space ini dia banyaknya berapa? Kalau bintangnya di N-nya 4, dia butuh 7. Ya. Kalau bintangnya 4, ini space-nya dia butuh 7 dia. 7. Kalau N-nya 6, dia butuh berapa?
space-nya kira-kira? 11, Pak. Yakin? Yakin? Yakin, Pak. 11 ya. Kalau N-nya 2 butuh berapa? Bintangnya 2. Dia 5. butuh berapa? Hah? Banyak banget. 3, Pak. 3. 3 ya, 3. Oke. Oke, sekarang coba kalian cari hubungan antara N dengan banyaknya space. Kalau 2 itu 3, kalau 6 itu 11. Kalau 4 itu 7. Nah, hubungannya apa? Space sama dengan titik-titik N. Apa? S sama dengan jumlah bintang, Pak. Space sama dengan Jumlah bintang. Jumlah bintang yang terakhir. Garis terakhir. Di sini rumusnya apa berarti? Space sama dengan kaitannya dengan N? S sama dengan N kali 2 kurangi 1, Pak. N kali 2 kurangi 1. 1. Oke ya. Terus seperti ini. Kalau 4 berarti ini 2 kali 4, 8. 8 kurangi 1, 7. Benar ya? Kemudian kalau N-nya 6 berarti 2 kali 6, 12 kurangi 1, 11. Gitu ya. Kalau kalau N-nya 2 berarti 2 kali 2, 4 kurangi 1, 3. Gitu ya. Nah, itu hubungannya maksudnya. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, sekarang setelah kita dapatkan space, nah baru kita bisa gunakan untuk centernya. Nah, center. Apa berarti? Space. Gitu ya. Nah, ini. Oke, seperti itu. Kemudian nanti kita jalankan. Oh, sebentar. Oh, ya, maaf. Ini harus kita konversi dulu ya. Karena ini dia, sebentar. Oh ya. Ini kalau seperti ini berarti yang di center itu yang perkaliannya ini. Padahal ini kan dia integer dia ya. Nah, ini kan integer. Maka di sini kita perlu kita kurung lagi aja. Oh, ini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, terus kita coba yang 11 ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. 25. Oke. Udah. Cantik. Itu penggunaan center. Ada yang mau tanyakan dulu? Itu ya cara penggunaannya. Nah, nanti di lembar praktikum nanti ada, itu kebetulan salah satu soal yang ada di lembar praktikum ya. Itu sudah saya kerjakan yang ini nih. Nah, gitu. Nah, nanti tinggal Anda modifikasi untuk mengerjakan yang nomor 3. Nah, supaya didapat formasi seperti ini. Gitu. Ini contoh kalau misalkan N-nya 7. Kalau N-nya 7 nanti bentuknya seperti ini. Bentuk apa namanya ini? Diamond seperti ini ya. Gitu. Ini kan berarti gabungan kan antara yang segitiga ini atas dengan segitiga bawah nanti seperti ini. Ini juga nanti bisa Anda gunakan pakai center ya. Gitu. Oke. Sekarang berikutnya kita lanjutkan untuk yang studi kasus berikutnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, studi kasus yang ini adalah misalkan kita punya data dictionary seperti ini, data dictionary ya. Ada data, kemudian nanti di sini ada beberapa, ini ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 data. Kemudian ini list ya, maaf, ini list, cuma isinya adalah dictionary gitu. Jadi ada data ini dia bertipe data list, cuma isinya list itu dia berupa dictionary seperti ini. Ini key-nya ada name, ya, terus ini value-nya 01, kemudian namanya adalah ini,
kemudian nilai mid-nya 50, kemudian UAS-nya 80. Ya, jadi ini data misalkan NIM nama, nilai mid atau UTS, dan juga nilai UAS dari setiap mahasiswa. Ya, ini ada data yang kedua seperti ini dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menampilkan data yang ada dalam list ini ke dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita tampil ini, jadi outputnya seperti ini nanti, gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat, ini kan dia ada perataan ya. Kalau ini kan dia ratanya rata kiri, ini rata kiri juga, yang ini rata kanan. Biasanya kalau angka itu menggunakan rata kanan biasanya. Kenapa? Supaya nanti lebih enak kalau misalkan kita lihat untuk menjumlahkan atau apa, itu kan lebih enak kalau menggunakan rata kanan ya dibandingkan rata kiri. Yang ini juga sama ya. Oke, nah kita ingin buat tampilan seperti ini dari data list yang isinya dictionary seperti ini. Nah ini ya. Ini berarti ya nggak ada masalah. Kita tinggal pakai perintah tadi saja. Pakai perintah, kalau rata kiri berarti pakai ljust tadi. Kemudian untuk yang rata kanan berarti pakai yang rjust gitu ya. Oke, programnya seperti ini. Oke, ini datanya ya, data dari list yang isinya adalah apa namanya itu dictionary ya. Kemudian ini adalah header dari tabelnya ya, header dari tabelnya. Terus kemudian kita akan mencoba menampilkan masing-masing datanya itu ke dalam tadi dalam tabel dengan ada perataannya gitu ya. Oke, kita pakai looping saja. For i in range length data. Jadi kita akan melooping sebanyak-banyaknya data. Ya. Oke. Nah, berarti di sini nanti kita perlu menentukan space-nya dulu, gitu ya. Misalkan ini, NIM di sini. Kita butuh berapa space. Ya, kalau saya biasanya ngitungnya dari paling kiri ini sampai dengan sini, sampai sebelum nama di sini. Ya. Sehingga di sini saya hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita butuh space banyaknya 8, gitu ya. Terus kemudian nanti kita pakai ljust karena perataan kiri, gitu ya. Terus kemudian di sini cara mengambil, ini kan nanti akan muncul NIM ya, seperti ini kan. Nah, NIM gitu cara ngambilnya bagaimana? Ngambilnya ya kita pakai kita ambil data ke i-nya, yang kita ambil adalah key-nya, ya, itu NIM-nya di sini. Jadi kita mengambil data ke i, ini data ke 0 berarti yang ini ya, si Agustina di sini akan diambil dulu. I-nya kan bergerak nanti dari 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya gitu kan. Ini berarti nanti dia akan ngambil data ke 0, yang diambil adalah NIM-nya dulu, berarti yang ini, A01, terus dicetak dengan rata kiri dengan space banyaknya 8, gitu ya. Terus di sini ada seperti ini. Ini maksudnya apa nih? Masih ingat nggak? Koma N. Akhirannya, Pak. Ya, jadi supaya nanti tidak turun ke bawah ya. Kalau ini tanpa ini kan nanti dia akan turun ke bawah nanti. Nah, kalau seperti ini saja kan nanti dia turun ke bawah. Kita lihat ya. Nah, ini kan dia turun ke bawah. Habis nulis NIM, terus turun ke bawah. Nah, supaya dia tetap berada di sebelah kanannya, maka ini kita jangan pakai itu ya. Jadi akhirannya kita harus tentukan ya, yaitu dengan salah satunya cara dengan string kosong tadi. Nah, supaya nanti dia tidak turun ke bawah setelah setelah dia nyetak itu data NIM itu. Oke ya, ini. Terus kemudian ini sama nama mahasiswa. Kita butuh space berapa nih? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 misalkan ya di sini ya. Ini kenapa kok tidak sampai sini? Karena nanti mid-nya kan nanti kita mau gunakan rata kanan gitu ya. Maka untuk rata kanan itu kita bisa agak kasih sedikit space nanti di sini. Ya, jadi nanti kita ngitungnya dari sini untuk mid-nya. Jadi setelah 14 itu baru kita untuk ngitung space yang untuk mid-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Misalkan seperti ini. Nah, untuk yang sisanya, yang mulai dari sini sampai dengan sini, nanti untuk yang
space untuk mid-nya, karena nanti kita menggunakan rata kanan gitu ya, rata kanan. Oke, 14. Ini juga sama ya, supaya nanti mid-nya bisa di sebelah kanannya si nama itu gitu. Oke, ini adalah perintah untuk ngambil nama dari data ke I ya. Kemudian berikutnya adalah yang nilai mid-nya. Nah, nilai mid ini kita ambil dari key mid ya. Nah, kemudian kita butuh space banyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian kita pakai write ya, pakai write justification ya, rjust. Kemudian ini juga sama, kita akhiri dengan n seperti ini. Yang UAS juga sama. UAS ini kita butuh 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke. Nah, untuk yang ini, karena ini yang terakhir ya, maka kita tidak usah menambahkan ini supaya nanti data berikutnya bisa turun ke bawah ya untuk mahasiswa yang berikutnya. Oke, terus ini adalah penutup dari tabelnya. Kalau kita run hasilnya adalah seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini dia bisa rata dia ya, rata kanan, ini juga rata kanan, yang ini rata kiri. Seperti itu. Oke, ini juga salah satu bagian dari tugas yang ada di project ya. Nah, ini yang di sini. Oke, nah nanti tinggal Anda modifikasi supaya nanti muncul seperti ini. Gitu. Anda hitung nilai akhirnya, terus statusnya. Nilai akhirnya nanti rumusnya pakai rumus ini ya, bobotnya untuk mid-nya 1, bobot untuk UAS-nya 2, terus bagi 3 nilai akhirnya. Kalau statusnya di sini, kalau nilai akhirnya itu minimal 60, maka dia lulus. Jadi muncul kata-kata lulus nanti di sini lulus gitu. Tapi kalau kurang dari 60 maka tidak lulus seperti itu. Nanti Anda silakan modifikasi ya supaya nanti tampilannya seperti tadi. Tinggal Anda tambahkan saja nanti di sini. Nilai akhirnya berapa, statusnya apa gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada, Nggak Pak. ada? Nggak ada ya, gampang ya. Terus kemudian contoh berikutnya ini, yang nomor 7 ini misalkan Anda punya data seperti ini misalkan. Ini datanya list juga, list ya. Cuma isinya list itu nanti dia berupa string ya, string seperti ini bentuknya. String ini, jadi string itu dia merupakan gabungan dari ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, dan alamat. Cuma ini dia dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi ini bukan dictionary ya. Ini mirip seperti dictionary tapi dia bukan dictionary. Kenapa? Karena ini nggak ada key, nggak ada value. Jadi ini satu string utuh gitu. Cuma nanti isinya string itu dia merupakan gabungan dari NIM, nama, tanggal lahir, dan alamatnya. Atau mungkin tempat lahir ini ya, tempat lahirnya. Gitu. Nah, dari data yang berupa list of string ini, nanti Anda diminta membuat seperti ini. Gitu. Jadi NIM-nya berapa, nama mahasiswanya siapa, tanggal lahirnya berapa. Nah, ini tanggal lahirnya yang tadinya berupa ini ya, tahun, strip bulan, strip tanggal, nanti diubah menjadi seperti ini. 01/09/79. Gitu. Ini berarti kan nanti pakainya ini kan harus di split dulu ya berarti ini ya. Ini harus di split dulu, kemudian nanti ditulis lagi dengan seperti ini. Gitu. Yang ini juga sama. Ini kan datanya masih gabung jadi satu string kan ini. Untuk mengambil NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat, ya itu nanti harus di split dulu pakai apa. Ini pemisahnya tanda apa, nanti silakan Anda identifikasi seperti itu. Ini ada keterangannya. Oke, itu nanti kira-kira yang akan Anda kerjakan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini ya, bekerja dengan string ini. Nggak ada?
Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk mata kuliah ini ya, di pertemuan hari ini. Silakan nanti dipelajari, nanti saya berikan modulnya yang di LMS, silakan dibaca ulang dan nanti dikerjakan untuk yang lembar praktikumnya. Ya. Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Makasih, Pak.